makbul. Kita lanjutkan Fikih Safinatun Najah karya Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Semir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Baik, kita di pertemuan yang lalu sampai di mana? Rukun salat. Rukun salat sampai di qiyam 'alal qadir itu ya, berdiri bagi yang mampu. Ya, di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bahwa rukun salat itu di kitab Safinatun Najah ini disebutkan ada 17 rukun salat. Walaupun di beberapa kitab dan itu yang lebih kuat mengatakan rukun salat itu 13 ya. Jadi tambahan 4 rukun di kitab Safinatun Najah ini yaitu tumak ninah yang sebenarnya itu sudah termasuk di dalam rukun-rukun yang disebutkan gitu ya. Sudah bukan sebagai rukun tapi sebagai syarat salah satu rukun yang memerlukan tumak ninah. Tapi tidak ada salahnya memang salat yang tanpa tumak ninah itu tidak sah salatnya, batal salat tanpa tumak ninah. Tapi di dalam kitab Safinatun Najah ini dia tumak ninah itu digolongkan bagian dari rukun salat. Nah, kita sudah membahas rukun salat yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri bagi siapa yang mampu di salat fardu. Al-qiyam 'alal qadir fil fardi, di salat fardu. Kalau bukan di salat fardu, walaupun mampu berdiri boleh salat duduk. Walaupun orang mampu berdiri di salat sunnah, dia bisa melakukan salat sunnah itu sambil duduk, walaupun pahalanya orang yang melakukan salat sunnah sambil duduk setengahnya orang yang berdiri. Jika dia mampu berdiri, kecuali kalau dia memang benar-benar tidak mampu berdiri, pahalanya tetap utuh, satu. Nah, jadi kalau orang mampu berdiri di salat sunnah tapi dia salatnya sambil duduk, salatnya tetap sah tapi dia rugi. Harusnya dia bisa dapat pahala utuh, tapi pahala dia hanya setengah karena malas berdiri. Kecuali kalau memang dia sakit atau terlalu lelah sehingga dia harus daripada tidak sholat sunnah sama sekali, untuk menjaga keistiqomahannya dia terpaksa sholat sambil duduk. Ini masih tidak masalah asal tidak dijadikan kebiasaan. Nah, sebab kalau saya tidak mengatakan seperti ini, ada orang yang belajar fikih, oh ternyata sholat sunnah boleh sambil duduk, pilih duduk dia. Karena dia tidak merasa, oh sama saya sholat duduk, sholatnya tetap sah kok, pilih duduk. Berarti dia tidak mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi harus diberi embel-embel, sholat sunnah sambil duduk sah tapi rugi kalau dia mampu berdiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Rukun berikutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Artinya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Tidak wujud sholatnya tadi. Termasuk di dalam surat Al-Fatihah adalah setiap ayatnya. Tidak boleh kita tinggalkan setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Umpamanya kita membaca surat Al-Fatihah, tapi ada satu ayat di surat Al-Fatihah yang kita tinggalkan, maka kita sama seperti tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena yang dimaksud membaca surat Al-Fatihah, yaitu membaca seluruh surat Al-Fatihah. Bukan membaca setengahnya, atau seperempatnya, atau 3/4-nya. Dari sini kemudian terjadi khilaf di antara ulama, apakah basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau madhab Syafi'i
mengatakan basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, berarti siapa yang membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah surat Al-Fatihahnya, dan siapa yang tidak sempurna surat Al-Fatihahnya, batal rukun sholatnya, ada yang tidak dijalankan, sholatnya harus diulang. Sholatnya harus diulang. Ini menurut madhab Syafi'i. Walaupun di beberapa madhab yang lain, Bismillah itu tidak digolongkan sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Mana yang betul? Dua-dua betul. Yang tidak betul, yang tidak sholat. Nah, yang tidak betul itu yang tidak sholat. Nah, atau yang tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, itu salah. Tapi kalau sepanjang pendapat itu masih ada rujukannya, merujuk kepada ulama yang mumpuni, ulama yang betul-betul ulama, maka sah-sah saja kita mau mengikuti pendapat ulama-ulama tersebut, asalkan kita tidak melakukan praktek talfik namanya. Praktek talfik itu orang yang melakukan praktek talfik itu zaman sekarang banyak orang yang tidak bermadhab. Jadi dia menjalani agama ini sesuai dengan pikirannya sendiri. Menurut saya dalam hal ini Fatihah itu tanpa bismillah yang betul. Menurut saya itu. Menurut kamu ini belajar agama ndak, bahasa Arab ndak menguasai, belajar tafsir tidak pernah, menguasai hadis juga tidak. Kok kamu beragama menurut saya? Ndak bisa beragama seperti itu. Kita harus bermadhab. Kalau kita mau madhabnya Syafi'i, ya 100% kita laksanakan madhab Syafi'i itu, berarti Fatihah kita harus pakai basmalah. Kecuali kalau kita madhabnya selain Syafi'i. Ada madhab selain Syafi'i seperti madhab Hambali. Tidak membaca basmalah, sah-sah saja. Sah-sah saja di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kita mau mengikuti madhab itu, ya ikuti itu secara total. Walaupun di Indonesia ini mayoritas pemeluk agama Islamnya mengikuti madhab Syafi'i, maka hendaklah kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca basmalah, terutama jika kita menjadi imam sholat. Jadi bacaan Al-Fatihah ini harus dibaca oleh setiap pelaku sholat, orang yang mengerjakan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat sunnah tidak pakai bismillah, ya tidak sah sholatnya. Rukunnya dilanggar. Baik dia melakukan sholat itu sendiri, atau dia sebagai imam, atau dia sebagai makmum, kecuali makmum masbuk. Walaupun kita sebagai makmum, kita wajib membaca surat Al-Fatihah menurut madhab Syafi'i. Kalau kita sholat sebagai makmum, kita tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Loh, imamnya sudah baca Fatihah, saya mendengarkan. Walaupun kamu mendengarkan bacaan Fatihah imam. Karena menurut madhab Syafi'i, walaupun kamu sebagai makmum, wajib bagi kamu membaca surat Al-Fatihah, la sholata liman la fatihatalah. Di dalam hadis disebutkan, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Makanya kalau jadi imam, khususnya di Indonesia yang mayoritas madhabnya Syafi'i, hendaklah imam itu memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini kita dapati di masjid-masjid sekarang. Kalau ditanya madhabnya apa? Syafi'i. Tapi kalau dia jadi imam di rakaat yang jahar, di salat yang jahar, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Kapan makmumnya baca Fatihah? Kamu habis waladhdallin, amin, langsung kamu membaca surat. Sunnahnya kamu memberi jeda terlebih dahulu untuk makmum supaya ikut membaca Al-Fatihah. Karena kalau kamu habis membaca Fatihah, waladhdallin, amin, kamu langsung membaca surat, makmum ini antara dia wajib membaca Al-Fatihah dan wajib mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu diharuskan. Nah, jadi apa yang harus dia lakukan? Kalau dia ya lebih wajib dia membaca Al-Fatihah.
Tapi ketika dia membaca Al-Fatihah, karena imam itu tidak menghargai makmumnya, si makmum ini tidak punya kesempatan untuk mendengarkan surat yang dibaca oleh imam. Nah, penting sekali. Walaupun kita madhabnya bukan madhab Syafi'i, tapi kalau kita sholat, makmum kita ini mayoritas madhabnya Syafi'i, ya kita harus menghargai. Harus menghargai. Nah, saya katakan kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, dia punya izin untuk tidak membaca Al-Fatihah. Makmum masbuk yaitu makmum yang datang mendatangi sholat berjamaah terlambat sehingga tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tidak mendapati Al-Fatihah imam. Nah, ini namanya makmum masbuk. Dia uzur tidak membaca surat Al-Fatihah, ikut rukuk bersama imam. Sebelum imam itu mengangkat kepalanya dari rukuk, kalau makmum itu masih dapat rukuk bersama imam, tumak ninah, maka dia dihitung mendapat rokaat bersama imam dan tidak perlu menambah rokaatnya lagi ketika imam selesai salam, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini hanya khusus di makmum masbuk saja. Kemudian kalau orang tidak bisa membaca Al-Fatihah, kalau kemarin kita bahas orang yang tidak bisa takbiratul ihram tidak bisa diganti. Bisanya diterjemahkan. Kalau tidak bisa takbiratul ihram, ya sudah dia mengucapkan terjemahannya takbiratul ihram. Tidak bisa diganti dengan zikir yang lain. Tapi kalau orang tidak bisa membaca Al-Fatihah, umpamanya dia mu'alaf, baru masuk Islam, dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Padahal ketika dia masuk Islam, adzan zuhur umpamanya. Adzan zuhur, dia masuk Islam, adzan zuhur. Sudah terkena kewajiban bagi dia untuk melakukan sholat. Karena dia sudah Islam. Loh, bagaimana? Saya belum tahu caranya bertakbir. Ya sudah, takbir pakai bahasa kamu dulu. Fatihah saya belum tahu. Saya belum tahu caranya Al-Fatihah. Kalau kamu belum tahu caranya Al-Fatihah, kamu bisa mengganti bacaan Al-Fatihah kamu dengan surat Al-Quran yang lain. Selain Al-Fatihah, kamu tidak bisa Al-Fatihah? Iya, tidak bisa. Kamu bisa baca surat apa di Al-Quran? Mungkin dia sebelum masuk Islam, dia sudah mengkaji Al-Quran. Ada surat-surat pendek di Al-Quran. Apalagi kalau orang non-Muslim di Indonesia ini sudah terbiasa dengar bacaan Al-Quran. Jadi dia kalau masuk Islam cepat dia mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang belum masuk Islam dia sudah hafal surat Al-Kautsar. Pendek kan, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kadang-kadang dia sudah hafal surat Al-Ikhlas. Malah sebagian besar hafal surat Al-Fatihah padahal dia bukan Islam. Istilah-istilah Islam saja diucapkan oleh orang-orang non-Muslim di Indonesia ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia bukan Islam. Ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Semua diucapkan oleh non-Muslim ya, karena mayoritas orang Islam. Dan kita ini toleransi gitu loh, toleransi. Walaupun kita tidak boleh mengucapkan istilah-istilah ibadah mereka tidak diperbolehkan di dalam Islam ini. Sebentar lagi Natal. Kalau tidak ada keperluan, tidak usah mengucapkan selamat Natal. Kamu tidak ada keperluan kok mengucapkan selamat Natal. Kecuali kalau ada keperluan. Ada keperluan contohnya apa? Presiden. Nah, presiden harus mengucapkan itu karena dia bukan presidennya orang Islam saja atau menteri agama umpamanya. Dia bukan menteri agamanya orang Islam saja. Menteri agamanya banyak agama karena dia Indonesia ini bukan Islam aja. Dia punya kepentingan atau menjaga hubungan persaudaraan tetangga-tetangga ini ya. Tetangga saya banyak yang non-Muslim. Dia kalau hari raya dia mengucapkan selamat hari raya kepada saya. Kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada dia, nanti dia sangka Islam ini tidak toleran. Demi kepentingan dakwah saya ucapkan selamat Natal. Tapi saya tidak mengakui Natal dia. Itu ada sebagian ulama yang membolehkan, walaupun ada sebagian lain yang melarang. Silahkan pilih, pendapat di dalam Islam itu banyak. Tapi kalau kita mengucapkan selamat kepada mereka yang non-Muslim, karena kita juga ikut happy dengan Natal itu, nah ini bermasalah berarti akidah kita. Akidah kamu bermasalah.
Itu seperti akidahnya orang-orang musyrik yang datang ke Nabi Muhammad SAW mau toleransi, tahun ini ibadah pakai caranya Nabi Muhammad, tahun depan ibadah, dia mengajak Nabi Muhammad ibadah pakai cara mereka. Ya Muhammad, mari kita saling toleransi saja. Tahun ini kita semua tidak usah perang, kita semua ibadah pakai cara kamu. Tahun depan nanti kita semua ibadah pakai cara kita. Itu bukan toleransi namanya. Itu namanya orang pelin-pelan, tidak punya agama. Nah, banyak juga di antara kita yang tidak paham toleransi, pelin-pelan. Dekat waktu Natal pakai baju Sinterklas semuanya. La ilaha illallah. Apa ini? Toleransi, bukan toleransi, itu bodoh kamu. Tidak punya keyakinan kamu. Lah ada apa pakai baju mereka? Ada apa pakai baju mereka? Lalu saya mau menghargai mereka, tidak ada masalah. Saya juga menghargai mereka. Islam itu mewajibkan kita untuk menghargai agama orang lain, tidak boleh mengganggu itu menghargai. Tidak mengganggu ibadah mereka itu sudah cukup menghargai kita. Memberi kebebasan bagi orang lain untuk beribadah, bukan mengikuti ibadah mereka. Kalau mengikuti ibadah mereka itu pelin-pelan namanya. Nah, kita lanjutkan. Apalagi kemarin apa? Yang hantu-hantu apa? Halloween, la haula. Halloween, anak-anak kecil keluar semua datang ke rumah-rumah. Ini orang mana ini? Orang Indonesia apa? Keluar minta permen. Minta permen apa? Minta permen apa? Mau apa kamu ini? Minta permen. Ini hari Halloween, la haula. Takbiran tidak pernah keluar dia. Malam takbiran tidak pernah diajak keluar sama orang tuanya. Hari Halloween keluar semua anak-anak. Kayak ini hari suci ini ya, padahal itu buat-buatan semuanya. Loh Ustadz, saya tidak boleh ikut itu ya. Silahkan ikut, tapi kalau sampai jadi keyakinan kamu, itu berbahaya buat kamu. Nah, bagaimana kamu izinkan anak-anak kamu mengikuti adat yang bukan adatnya kita? Kemudian nanti besarnya dia jadi kebarat-baratan, sementara itu malam takbiran, kalau ada orang takbiran, anak-anak keluar takbiran, kamu menganggap ini sesuatu yang tidak betul. Bikin macet jalan ini. Takbiran, rame-rame takbiran. Enak tidur ini ada orang takbiran. Giliran takbiran kamu marah. Giliran Halloween anak teriak-teriak di luar, tidak ada masalah ini, modern ini. Modern dari mana? Kepala kamu sudah kebalik, itu bukan modern itu ya. Ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kita mau ditarik pelan-pelan untuk meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan mau pegang sunnahnya Rasulullah SAW. Kembali kepada masalah ini ya. Kalau orang yang mu'allaf ini baru masuk Islam, tidak bisa baca Al-Fatihah, ganti dengan surat Al-Quran yang lain, walaupun dengan mengulang-ulang kadar surat Al-Fatihah. Umpamanya mengulangi Qul huwallah 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan, atau Al-Kautsar 3 kali. Dhannan, walaupun dia bisa hanya dengan dugaan. Ini kayaknya sudah cukup kadarnya dengan surat Al-Fatihah. Sama ini. Al-Fatihah kan ada 7 ayat. Saya ulang Qul huwallah itu 3 kali, kayaknya sudah kadarnya sama dengan surat Al-Fatihah. Walaupun dugaan, tidak ada masalah. Menggantinya dengan surat lain dan sholatnya tetap sah karena dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, tidak perlu diqadha. Kalau dia tidak tahu surat lain, ganti surat lain. Fatihah saja yang diulang-ulang saya tidak bisa kok, suruh ganti surat lain. Lebih tidak bisa lagi saya. Kalau tidak bisa mengganti surat lain, boleh diganti dengan zikir. Zikir bisa tidak kamu? Zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kalau itu saya bisa. Nah, kalau kamu bisa baca itu, baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau Masya Allah, dan zikir-zikir lainnya, kira-kira sejumlah kadar surat Al-Fatihah. Kalau dia hanya bisa satu zikir, ya dia boleh mengulang-ulang zikir itu sejumlah kadar surat Al-Fatihah. Umpamanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, diulang 7 kali. Nah, ini kira-kira sudah sama dengan surat Al-Fatihah. Nah, ini juga dibolehkan kalau memang dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dan juga tidak bisa membaca surat selain Al-Fatihah.
dengan zikir. Kalau zikir pun dia tidak mampu, ya ini memang berarti betul-betul buta tentang Islam dia. Fatihah tidak tahu, ayat Al-Quran yang selain Al-Fatihah dia juga tidak tahu, suruh zikir, zikir itu apa dia tidak tahu. Apa yang harus dia lakukan? Diam sebanyak kadar surat Al-Fatihah. Kira-kira orang membaca surat Al-Fatihah itu umpamanya setengah menit. Ya berarti dia diam selama setengah menit, kemudian dia rukuk. Kemudian rukuk. Nah, dengan begitu dia sudah termasuk menjalankan rukun Al-Fatihah. Artinya dia tahu ini harusnya membaca surat Al-Fatihah, maka saya diam sebanyak kadar bacaan surat Al-Fatihah untuk mengganti ketidakmampuan saya dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian rukun berikutnya adalah ruku'. Loh, membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah tidak termasuk rukun. Kalau saya tidak baca surat, sah tidak sholat saya? Sah-sah saja. Tapi rugi, ketinggalan pahala sunnah. Loh, sholat fardu loh ini, walaupun sholat fardu. Kalau sholat fardu kita habis waladhdallin, amin, Allahu Akbar, ruku'. Lupa tidak baca surat. Sah tidak sholatnya? Tetap sah sholatnya. Sholatnya tetap sah. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Termasuk amin setelah surat Al-Fatihah. Itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau saya cuma waladhdallin, Allahu Akbar, ruku'. Tidak pakai amin. Ya kebangetan lah, tinggal amin saja ditinggalkan. Tapi dia tidak mau pakai amin umpamanya. Allahu Akbar, ruku'. Sah tidak sholatnya? Tetap sah. Karena amin bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi itu doa. Amin itu artinya istajib. Ya Allah, kabulkan. Kabulkan. Nah, kemudian rukun berikutnya adalah ruku'. Ruku' itu secara bahasa artinya al-inhina. Al-inhina itu artinya membungkukkan badan. Inhana yanhani, membungkukkan badan. Ketika kita ruku' itu pada hakikatnya kita sedang membungkukkan badan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ruku' itu sendiri adalah gerakan pelaku sholat membungkukkan badannya, al-inhina bi ghairi al-inhinas. Nah, ini yang penting ini ya. Membungkukkan badannya sampai telapak tangannya mencapai dua lututnya. Mencapai telapak tangannya menempel ke dua lututnya, bukan dalam bentuk inhinas. Lihat, ini penting ini. Bukan dalam bentuk inhinas. Ruku' itu bentuknya tidak seperti inhinas. Apa inhinas itu? Inhinas itu ayyuta'ti ajizaihi wa yarfa' ra'sahu wa yugaddim sadrahu. Inhinas itu menekuk bokongnya gitu ya. Kemudian mengangkat kepalanya dan membusungkan dada. Ini gerakan rukuk yang salah. Harus dipraktekkan, kalau tidak tahu ini ya. Saya praktekkan ini. Rukuk itu yang betul. Rukuk itu yang betul. Lihat ini ya. Dari berdiri kemudian rukuk. Yang betul adalah Allahu Akbar. Tangan ini, telapak tangannya nempel di lutut, bukan di bawahnya lutut. Itu kayak orang senam. Biasanya ada orang lutut dari semangatnya, orang rukuk, tangannya sampai di bawah sini. Salah, tangannya itu yang betul, telapak tangan nempel di lutut. Tidak usah dipaksakan. Tangannya lurus, bukan bengkok. Bukan nekuk, tangannya lurus seperti ini. Dan pandangan matanya tetap ke arah tempat sujud, bukan ke jari-jari kita. Tetap ke arah tempat sujud. Min ghairi inhinas. Lihat ini.
Apa inkhinas itu? Inkhinas itu yuto'te ajizai. Ajizai itu ini. Ini ajizai. Mendoyongkan bokongnya, mengangkat kepalanya, dan membusungkan dada. Rukuk itu bukan seperti ini. Hah? Ini ada orang seperti ini loh. Rukuk tidak paham dia ya. Rukuknya Allahu Akbar. Seperti ini. Tidak sah. Tidak sah. Min ghairi inkhinas. Tidak diperbolehkan. Kalau sampai inkhinas, dia rukuk dalam kondisi inkhinas, maka dia harus kembali berdiri dan mengulangi rukuknya. Kalau dia sengaja rukuknya inkhinas, batal sholatnya kalau dia tahu, alim. Dia sudah belajar, dia sengaja rukuk dalam kondisi inkhinas, batal sholatnya. Tapi kalau dia bodoh atau dia lupa, dia harus berdiri lagi dan mengulangi rukuknya. Kalau dia lupa ya, Kalau amdan secara sengaja, batal. Batal rukuknya. Nah, kemudian rukun berikutnya adalah tumakninah fihi. Tumakninah. Harus tumakninah rukuk ini. Ini juga harus kita perhatikan ini ya. Kadang-kadang ada orang rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada tumakninah, tidak sah. Rukuknya tadi tidak sah, harus diulang. Apa tumakninah? Tumakninah itu ayyastaqirra a'dha'ul musalli, berdiamnya anggota badan pelaku sholat, anggota badan pelaku sholat hingga ada jeda antara hui itu apa? Antara gerakannya dia menuju rukuk dengan gerakan dia menuju iktidal. Harus ada jeda. Kalau tidak ada jedanya, rukuknya tidak sah. Jadi jedanya bagaimana? Jedanya berdiam sejenak. Kalau dia dari berdiri, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak sah salatnya. Rukuknya kamu ulangi. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah di dalam situ. Jadi harusnya bagaimana? Dari berdiri, Allahu Akbar, diam, tidak gerak. Tidak boleh bergerak. Sejenak, sami Allahu liman hamidah, ini baru dihitung dia melakukan rukuk. Minimal tumakninah itu ucapan subhanallah, 2 kata. Minimal tumakninah itu kamu berdiam sebanyak atau selama 2 kata. Jadi subhanallah, tapi dalam kondisi diam, tidak bergerak. Nah, lebih bagus lagi kalau kita dalam kondisi diam, membaca doa rukuk itu secara sempurna. Subhanallah, apa itu doa rukuk? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kita baca doa rukuk itu dalam keadaan istaqar. Istaqar itu tidak bergerak. Nah, ini tumakninah ini penting sekali ya. Terutama makmum masbuk, karena takut ketinggalan rakaat bersama imam, dia langsung gerak masuk sholatnya, meninggalkan tumakninah, sholatnya secara total bisa tidak sah. Bisa tidak sah karena dia meninggalkan tumakninah. Nah, mau apa kita sholat tergesa-gesa? Akhirnya ya sama-sama capeknya sholat, kita tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'tidal. I'tidal itu kembalinya pelaku sholat menuju kepada posisi sebelum dia rukuk. Itu makna dari i'tidal. Kembalinya pelaku sholat menuju kepada posisi sebelum dia rukuk. Sebelum dia rukuk apa? Berdiri. Nah, i'tidal itu kembalinya pelaku sholat menuju kepada posisi sebelum dia rukuk. Sunnahnya dia meluruskan tangannya dan tidak bergerak tangannya. Jadi bukan begini, sami Allahu liman hamidah,
tangannya begini ya. Kan banyak orang seperti itu. Dilepas gitu, tangannya jalan-jalan. Tidak dapat pahala sunnah. Nah, sunnahnya dia berhenti juga. Berhenti pada saat i'tidal itu, tangannya lurus. I'tidal itu secara bahasa artinya istiqomah. Istiqomah itu artinya lurus. Dan di dalam i'tidal itu tidak diperbolehkan kita membaca doa melebihi doa yang disyariatkan. Karena i'tidal itu termasuk ruknun qasir, rukun pendek. Ada di dalam sholat itu ada rukun pendek, yang kalau kita panjangkan, bisa batal sholat kita. Di antaranya, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Begitu juga tasyahud awal. Tasyahud awal itu tidak boleh panjang-panjang. Kalau kita panjangkan, bisa batal sholat kita. I'tidal, bacaan yang disyariatkan, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban barakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'duhu. Selesai. Kalau kita min syai'in ba'duhu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Ini nikmat, ini i'tidalnya. Hamdan katsiran thayyiban. Oh, batal salat kita. Batal salat. Kenapa sih? Saya kan mau berdoa. Ya kamu mau berdoa bukan dengan hawa nafsu kamu. Ikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini rukun gosir, tidak boleh kamu panjangkan. Begitu juga ketika kita duduk di antara dua sujud. Tidak boleh melebihi bacaan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih pendek boleh enggak? Boleh malahan. Kalau saya i'tidalnya, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar. Sah enggak? Sah. Kalau kepanjangan malah enggak sah kamu. Kalau terlalu panjang malah tidak sah. Kecuali pada saat kamu membaca doa kunut. Nah, kalau membaca doa kunut, memang Nabi mensunnahkan doa kunut itu, baik kunut nazilah atau kunut yang diyakini oleh sebagian madhab, yaitu kunut subuh. Kunut subuh dan kunut witir. Kunut witir. Tetap sah, sholatnya walaupun panjang. Dan tumak ninah di dalam i'tidal. Jadi tumak ninah itu harus tumak ninah di ruku' dan harus tumak ninah di i'tidal. Itu rukun berikutnya. Yang keberapa itu? Al-i'tidal as-samin, yang ke-8 at-tumak ninah tumak ninah di dalam i'tidal. Jadi i'tidal itu harus berhenti sejenak juga. Hingga berhenti seluruh anggota badan kita, sehingga ada jeda antara berdirinya kita menuju kepada gerakan sujud. Kadarnya juga subhanallah juga, 2 kata itu ya. Nah, kita sampai di rukun ke-8. Rukun berikutnya kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang karena sudah 7:30 lebih. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم